Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Harmoni. Perkenalkan, saya Nika Distiani dengan NIM 191101104 dari kelas BKA semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan bimbingan konseling yang ditujukan untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah asesmen psikologi teknik tes yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Profesor Dr. Ike Tudarsana Empirikons. Adapun nama sekolah yaitu SMA Negeri 1 Amlapura di kelas 11 MIPA 2 semester genap, pertemuan pertama dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit dengan bidang layanan pribadi, jenis layanan bimbingan klasikal, kemudian dengan standar kompetensi memahami intelijensi dan kompetensi dasar peserta didik mampu memahami potensi. Adapun indikator dalam RPBK ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian potensi talenta, yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang berpotensi dan memiliki talenta, dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku talenta. Adapun tujuan dari pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian potensi talenta, yang kedua, siswa dapat mengambil contoh-contoh orang yang bertalenta, dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku talenta. Materi dari rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian talenta. Arti talenta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembawaan sejak lahir, Utami Menandar pada tahun 1987 mengatakan bahwa talenta sangat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih supaya sanggup untuk terwujud. Sedangkan menurut pendapat Sarwono mengatakan bahwa talenta ialah kondisi di dalam diri seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi talenta yaitu yang pertama ada faktor dalam diri anak yang berkaitan dengan keadaan fisik dan psikis anak. Fisik dan psikis ini memiliki hubungan yang sangat erat, yang mana psikis yang baik didukung oleh fisik yang baik, yang menyerupai minat, motivasi, dan ketekunannya dalam memahami pelajaran tertentu. Yang kedua, faktor keadaan lingkungan anak. Dukungan dari luar diri anak sangat mensugestif berkembang atau tidaknya talenta atau peserta didik. Misalnya dalam lingkungan keluarga, seberapa jauh lingkungan keluarga memberikan kesempatan kepada anak dalam usahanya membuatkan talenta yang ada. Kemudian materi kedua mengenai potensi. Majdi pada tahun 2007 menyatakan potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Sedangkan menurut Beirut, pada tahun 2002, potensi adalah serangkaian kemampuan mendasar bagi setiap manusia untuk mampu dikembangkan dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Pengertian potensi menurut para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang terhadap dirinya sendiri sehingga perlu untuk dioptimalkan sebaik mungkin. Ada dua bentuk potensi, yaitu potensi fisik dan potensi mental atau psikis. Yang pertama, potensi fisik merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan keterampilan dalam bidang tertentu yang semakin berkembang bila secara intens dilatih. Seperti tubuh, otot, wajah, ketahanan, atau kesehatan. Yang kedua, potensi. Merupakan bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki seseorang dan memungkinkan untuk ditingkatkan, dikembangkan apabila dilatih dengan baik. Potensi psikis ini meliputi IQ, EQ, AQ, dan SQ. Contoh orang yang memiliki talenta yaitu yang pertama, Jerome
dengan kecerdasan yang tidak perlu diragukan lagi, memiliki talenta dalam banyak hal, yang mana ia menguasai beberapa alat musik seperti gitar dan piano. Selain itu, Jerome juga berbakat dalam bidang olahraga seperti basket dan sepak bola. Selain itu, Jerome juga sering memenangi lomba mengenai public speaking yang menjadi sosok kreatif dalam mengembangkan talentanya dan menjadikan hal tersebut hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, Indra Bruggman. Ia memiliki potensi diri fisik berupa tubuh yang sehat, kuat, dan kekar. Dengan bodinya yang atletis, ia memiliki tinggi badan yang memadai, warna kulit dan warna rambut. Kemudian wajahnya yang tampan sehingga memiliki potensi dirinya dikembangkan menjadi seorang model maupun peragawan. Selain itu, ia juga mengembangkan potensi dan talentanya menjadi pemain sinetron. Potensi diri, bakat, dan kemampuannya ini menghasilkan uang dalam hidupnya. Sedangkan talenta yang saya terapkan pada diri saya sendiri yaitu dengan potensi khususnya dalam bidang seni, yaitu seni menggambar. Yang selanjutnya itu menerapkan perilaku talenta dan potensi. Penerapan perilaku talenta dan potensi ini dapat dilakukan dengan cara teknik modeling. Siswa dapat dilatih mencontoh atau memberikan orang-orang yang bertalenta dan memiliki potensi agar mereka memiliki motivasi untuk mengembangkan talenta dan potensi yang dimiliki. Penerapan dalam bidang klasikal ini yaitu membuat salah satu individu untuk meningkatkan talenta dan potensi dimilikinya. Contohnya siswa A yang memiliki talenta dan potensi yang tinggi dan siswa B yang biasa-biasa saja. Siswa A mampu membantu siswa B dalam memotivasi agar mampu menjadi siswa yang bertalenta. Siswa B diberikan contoh mengenai cara mengerjakan tugas yang baik dan memberikan contoh-contoh orang yang memiliki talenta dan potensi agar siswa B mampu meniru orang tersebut. Selanjutnya, teori yang digunakan yaitu teori konseling behavioral yang menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon yang kemudian lingkungan belajar anak yang baik adalah menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Selanjutnya, teknik counseling modeling. Penggunaan teknik modeling ini bertujuan untuk mempelajari tingkah laku baru dengan mengamati model dan mempelajari keterampilan yang dimiliki oleh model tersebut. Dalam modeling, individu mengamati seorang model yang kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku dari model tersebut. Melalui penerapan konseling behavioral akan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik karena konselor akan memperlihatkan model-model yang dapat mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan model yang nyata atau live model atau berupa simbol atau simbolik model yang mana dengan bantuan model tersebut siswa mempunyai motivasi belajar akan mampu lebih terarah dan memperbaiki tingkah laku sesuai dengan model yang diamati. Selanjutnya mengenai prosedur, yang pertama meminta konseli atau peserta didik untuk memperhatikan apa yang harus ia pelajari sebelum model demonstrasikan. Yang kedua, memilih model yang serupa dengan konseli dan memilih siapa yang bisa mendemonstrasikan tingkah laku yang menjadi tujuan dalam bentuk tiruan. Yang ketiga, menyajikan demonstrasi dalam urutan skenario yang memperkecil stres bagi konseli. Kemudian, konseli bisa terlibat dalam demonstrasi perilaku tersebut. Yang keempat, meminta konseli menyimpulkan apa yang ia lihat setelah demonstrasi. Yang kelima, adegan yang dilakukan bisa untuk lebih dari satu, yang mana sesudah model ditampilkan, konseli dapat diminta untuk meniru, memperagakan tingkah laku model tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan konseling individual ini. Yang pertama yaitu persiapan FPBK yang terdiri dari observasi, wawancara, penyebaran tes talenta dan potensi atau tes intelijensi. Yang kedua, persiapan media, kemudian persiapan individual modeling, yang selanjutnya persiapan pementasan modeling, kemudian penyajian,
penyebaran kuesioner, dan pelaksanaan konseling individual. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama tahap identifikasi untuk mengetahui data awal yang berhubungan dengan data pribadi peserta didik, kemudian tahap diagnosa untuk menganalisis penyebab suatu masalah, kemudian prognosa untuk menyiapkan rencana-rencana untuk melatih peserta didik. Yang keempat, tahap treatment yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan talenta. Yang kelima, tahap evaluasi yaitu tindak lanjut atau penilaian terhadap indikator-indikator yang tercantum dalam prognosa. Adapun prosedurnya, identifikasi berisikan identitas dari konseli, dari orang tua, kemudian diagnosa, membahas faktor-faktor penyebab, kemudian prognosa, dan pada tahap treatment ini terdiri dari tahap perhatian, yaitu memperhatikan model yang menarik, model retensi, yaitu memperoleh perhatian dari siswa, guru memodelkan perilaku yang akan ditiru oleh siswa, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan atau mengulangi model yang telah ditampilkan. Kemudian tahap reproduksi, yang mana pada tahap ini siswa mencoba untuk menyesuaikan diri dengan perilaku model. Kemudian tahap motivasional, yaitu siswa akan menirukan model karena merasakan bahwa melakukan pekerjaan yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh penguatan. Selanjutnya yaitu follow up, yang mana pada tahap ini dilihat apakah proses konseling yang dilakukan berhasil atau tidak. Kemudian berikut sumber yang digunakan dan media berupa bermain peran modeling, kuesioner, buku harian dengan alat, laptop, LCD, dan buku. Kemudian instrumen yang digunakan ada observasi, yaitu pengumpulan data, kemudian wawancara untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, selanjutnya kuesioner, kemudian ada buku harian. Bagian terakhir yaitu evaluasi dengan melakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran ini untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Kemudian selain itu, untuk mengetahui informasi yang diminta dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini. Baik, sekian penjelasan mengenai rancangan pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni.